Selamat pagi, kita bertemu lagi di dalam kasih sayang Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Masih tetap semangat mengikuti sarapan sorgawi bersama Miss Grace dan seluruh keluarga besar siswa-siswi SKBB. Mari kita akan naikkan dulu pujian. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangatlah berlalu memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah, yang Tuhan boleh izinkan kami menikmatinya. Tuhan, mampukan kami untuk hidup berkenan sepanjang hari ini, untuk hidup taat, dengar-dengaran kepada kehendak-Mu, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, inilah piring hati kami, kenyangkan kami, segarkan kami, kuatkan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita masih mempelajari nama Allah, nama-nama Tuhan, ya, sebutan atau gelar bagi Tuhan, begitu ya. Nah, hari ini adalah hari Jumat, di mana hari terakhir kita belajar tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu banyak sekali, tapi Miss Grace hanya pilih 4 saja, ya, yaitu Jehovah Tsidkenu. Tapi sebelumnya, mari kita akan dengarkan dulu pujian. Kita sama-sama akan naikkan satu pujian, Allah kita besar dan heran, ya. Allah kita, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. jangan ada yang berdiam, sama-sama ikuti pujian ini. Heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang heran perbuatannya, yang begitu ajaib, menolong, membela setiap umatnya, orang yang berseru dan taat kepadanya. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Jehovah Tsidkenu, diambil dari Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6, ya. Di dalam kitab ini merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Janji Tuhan ini diberikan sebagai teguran sebenarnya. Waktu itu bangsa Israel hidupnya acak-adut, ya. Artinya hidup semaunya. Mereka hidup tidak taat kepada Tuhan. Mereka hidup tidak mengikuti peraturan Tuhan. Mereka hidup membuat peraturan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan menjadi marah, dan Tuhan berkata demikian, ya, bahwa ada satu saat kelak Tuhan sendiri yang akan membebaskan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel boleh hidup dengan tentram, tidak lagi hidup sembarangan di bawah para pemimpin yang hidupnya jahat, ya. Jadi bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh para pemimpin, baik rajanya maupun para menteri-menterinya, begitu kalau sekarang, ya, para pejabat-pejabatnya, pembesar-pembesarnya yang menindas rakyatnya. Dan Tuhan tidak suka sekali. Oleh sebab itu Tuhan berfirman demikian. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6 demikian bunyinya, dikatakan,
dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, ya, dan Israel akan hidup dengan tentram. Zamannya siapa sih? Zaman tentang seseorang yang Tuhan akan kirim. Ya, Tuhan akan mengirim seseorang, Tuhan akan memilih seorang pemimpin, mengangkat atas mereka, katanya pemimpin, gembala-gembala yang yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menjaga. Dan ayat yang ke-6 Tuhan bilang, dalam zamannya, ya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dalam bahasa aslinya Jehovah Sidkenu, Tuhan keadilan, Tuhan kebenaran. Ya, God is truth, ya, kebenaran. Jadi kita mengucap syukur. Kalau pertama-tama kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Elohim, Dia yang maha besar, Dia yang mencipta. Kemudian kita belajar bahwa Dia adalah Allah Jireh, ya, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Kemudian kemarin kita belajar bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dan hari ini kita belajar bahwa Dia adalah Allah yang adil, Allah yang mengajar kita tentang kebenaran. Wah, kita punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Dia tidak sembarangan Tuhan, tetapi Dia Allah yang begitu luar biasa. Dia yang menciptakan, Dia yang memberikan hidup kepada manusia, kepada alam ini. Kemudian Dia juga yang mencukupi, Dia yang memberkati. Kemudian juga Dia yang menyembuhkan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Kemudian dikatakan lagi, hari ini kita belajar bahwa Dia juga yang mengajarkan kita hidup di dalam kebenaran. Karena di dunia ini tidak ada kebenaran yang benar-benar benar. Ya, dunia ini mengajarkan begini. Kalau orang jahat kepada kamu bisa sabar. Tapi kalau kamu sabar, kamu gak habis, atau kamu bukan yang sabar, kamu bales, itu gak salah. Ya, saya pernah dengar seseorang berkata begini. Kalau mereka baik kepada kita, kita baik. Tapi kalau mereka usik kita, kita akan usik mereka juga. Kita akan balas mereka. Nah, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, tidak mengajarkan hal itu. Dia mengajarkan kita hal yang benar. Yang benar-benar benar. Kalau kita bilang seseorang jahat karena berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas, bukankah kita menjadi sama? Kita pun menjadi orang yang jahat. Tapi dunia bilang itu benar. Kalau ada orang jahat sama kamu, kamu jahat lagi, itu benar namanya. Itu nggak benar, berarti sama-sama penjahat dong. Kalau jahat mana ada yang benar? Nggak ada yang benar. Ya. Tetapi Allah yang kita sembah, Jehovah Sidkenu, adalah Allah yang mengajarkan kita tentang kebenaran. Dia memimpin kita hidup untuk benar, bukan menurut caranya dunia. Ya, kalau ada orang berbuat jahat, kita tidak membalas, kita akhirnya tetap menjadi orang yang tidak berbuat jahat. Orang lain tetap berbuat jahat, tetapi kita tidak berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat lagi kepada dia, kita jadi sama. Jadi kita dua-duanya salah. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tetapi Dia adalah kebenaran kita. Dia akan menjadi pembela. Sebenarnya masih ada banyak lagi, ya. Ada Jehovah Nisi, ada Jehovah yang membawa Nisi, itu artinya membawa panji kebenaran. Nanti ya kalau ada waktu kita akan belajar lagi tentang nama-nama. Tapi hari Jumat ini, mari kita bersyukur kita punya Allah yang mengajar kita hidup benar. Oleh sebab itu kalau kita percaya, kita mengaku menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita juga harus belajar kebenaran yang daripada Tuhan, yang semuanya tertulis di dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita harus baca Alkitab. Bukan hanya sekedar baca. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk dapat mengerti. Supaya apa? Kita bisa melakukan yang benar.
Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Makin benar, makin benar, makin benar. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita serupa dengan Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Kita akan memuji Dia. Kita akan naikkan satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur padamu. Ya, aku hendak memuji sebab Engkau Tuhan yang adil. Ya Tuhanku, Kita naikkan pujian ini sambil tundukkan kepala. bernyanyi bagimu selamaku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang adil, yang mengajarkan kami hal-hal yang benar, sehingga kami tahu mana yang sesungguhnya benar, mana yang sesungguhnya tidak benar. Dunia mengajarkan kami kebenaran yang palsu, tetapi kami mau belajar mengenal kebenaran yang benar-benar benar. Mari ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kami, oleh Tuhan yang hidup itu melalui Alkitab. Mampukan kami untuk melakukannya, karena kami mempunyai Tuhan yang menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, ampuni segala jalan-jalan kami yang salah. Biarlah Engkau selalu menunjukkan kami jalan yang benar, menunjukkan kami jalan yang benar, menunjukkan kami jalan yang benar. Karena manusia di dunia ini selalu mencari jalan yang benar, tetapi kami mengucap syukur karena Jehovah Sidkenu telah hadir datang kepada kami untuk menuntun kami di dalam jalan yang benar. Kami telah menemukan jalan yang benar itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tolong kami untuk terus mengikut-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Ketika seluruh dunia mencari jalan yang benar, kita punya Tuhan yang telah datang mencari kita, menemukan kita, dan menjadi jalan kebenaran. Jangan keluar dari Dia, tetap ikuti kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.